Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemui Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta dan proses hukum dalam babak baru kasus pembunuhan Vina usai Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya puluhan pengacara pun ikut turun tangan memberi dukungan bagi Peggy Setiawan yang diyakini tak terlibat sebagai otak pembunuhan. Lantas mengapa sejumlah kalangan kini seolah berbondong-bondong berpihak pada Peggy alias Peron? Benarkah ia dalam kasus pembunuhan 8 tahun silam? Polda Jawa Barat telah menangkap 1 buron yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina. Adalah Peggy Setiawan alias Peron yang dijadikan satu-satunya tersangka dalam babak baru kasus pembunuhan 8 tahun silam itu. Namun penetapan tersangka baru Peggy tak serta-merta mengurai benang kusut kasus pembunuhan Vina. Terbaru, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ikut turun tangan. Hari ini Komnas HAM mendatangi Polda Jawa Barat. Komnas HAM menyebut akan memeriksa para saksi dan terpidana kasus pembunuhan Vina untuk mendalami segala proses hukumnya. Bukan tanpa alasan, Komnas HAM turut campur. Sebelumnya pihak kuasa hukum keluarga Vina lebih dulu datang untuk berkonsultasi ke kantor Komnas HAM. Belakangan, tim kuasa hukum keluarga Vina bahkan menyaksikan penetapan tersangka Peggy. Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana, 5 menyatakan tidak, 5 menyatakan bukan Peggy, hanya 1 yang menyatakan Peggy, artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Di sisi lain, sebanyak 42 pengacara yang tergabung dalam organisasi Lintas Advokat menyatakan siap membela Peggy Setiawan. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Indramayu, Brebes, dan Jakarta. Ke-42 advokat ini meyakini Peggy Setiawan tidak terlibat. 40 lebih pengacara. Itu dari mana aja, Bu? Brebes, Indramayu, Bandung, Jakarta. Semua yang peduli, peduli atau gimana, Bu? Peduli sama Peggy, bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka bantu Peggy untuk bebas. Dari satu organisasi atau lebih, Bu? Lintas organisasi. Lantas mengapa kini ramai-ramai banyak menyaksikan penetapan tersangka Peggy? Benarkah Peggy adalah otak kasus pembunuhan 8 tahun silam? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komnas HAM menemui Polda Jawa Barat untuk ikut mendalami fakta serta proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di sisi lain, sebanyak 42 pengacara yang tergabung dalam organisasi Lintas Advokat siap membela Peggy Setiawan menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Ya, ke-42 pengacara ini turun tangan lantaran meyakini Peggy tidak bersalah. Mengapa kini ramai-ramai banyak pihak tak yakin Peggy dalam pembunuhan Vina? Untuk membahasnya, kita telah bergabung bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan salah seorang kuasa hukum Peggy Setiawan, Jayani Kabo. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, pertama mungkin saya mau ke pengacara terlebih dahulu, ada Pak Jayani Kabo. Pak Jayani, ini banyak sekali pengacara yang kemudian berbondong-bondong memberikan dukungan terhadap Peggy Setiawan. Apa sebetulnya yang melatar belakangi ini, Pak? Yaitu rekan-rekan itu terutama karena dia belas kasihan, terus kan dia sudah mengetahui bahwa alibi yang terdapat itu tuh ada dasarnya gitu loh, Mbak. Dan dia kasihan sama pelaku yang diduga, padahal dia bukan pelaku, gitu loh, Mbak. Ya, dasarnya merasa bahwa Peggy bukan pelakunya gimana, Pak Jayani Kabo? Ya kan sudah jelas pada waktu kejadian itu Peggy tidak ada di tempat. Dan itu ada beberapa saksi dan bukti-bukti surat pembayaran yang sudah diituin ke Polda, kata rekan kita juga. Jadi sangat benar-benar salah sasaran kalau mengambilnya itu Peggy Setiawan, Mbak. Gitu tuh. DPO benar 3 ada, tapi bukan pelakunya itu bukan Peggy Setiawan, Mbak. Itu loh. Oke, kalau dirasa salah sasaran, Pak, pasti tentunya para pengacara ini sudah mengantongi barang bukti yang kuat. Apa saja yang sudah disiapkan? Oh, itu sudah ada sama tim kami untuk dalam persidangan, Mbak. Itu masih dirahasiakan. Dengan sangat hormat, mohon maaf, belum bisa diitin, Mbak.
Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Kompolnas. Pak Yusuf, bagaimana Anda menilai soal adanya rasa tidak percaya dari masyarakat, termasuk juga yang disuarakan oleh 42 lawyer ini yang membela Peggy Setiawan? Tanggapan dari Kompolnas seperti apa? Keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu menjadi tantangan Polri, menjadi tantangan penyidik Polda Jabar untuk memperkuat bukti-buktinya. Itu kami saat kemarin bertemu meminta klarifikasi terkait dengan penangkapan yang dimaksud, apakah ini Peggy yang selama ini dimaksud, yang kemudian ditetapkan tersangka. Pasti penetapan tersangka itu berdasarkan minimal 2 alat bukti. Kami lihat penyidik yakin, tentu kami sebagai pengawas di sini berfungsi memberikan masukan dan saran agar apa yang dimaksud benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud selama ini dalam DP itu harus benar-benar dibuktikan. Bukti-buktinya itu harus terang, seterang cahaya. Dan mereka yakin 2 alat bukti itu menetapkan tersangka, dan mereka juga yakin bahwa bukti-bukti yang dimaksud Peggy ini diduga sebagai pelakunya, mereka yakin. Nah, tentu sekarang Peggy sendiri kita hormati mendapatkan dukungan yang besar dari para advokat. Nah, advokat sendiri kan bagian dari penegakan hukum, yaitu itu bagus-bagus saja agar pembuktian apakah Peggy yang dimaksud ini benar-benar Peggy dan Peggy ini adalah tersangka atau pelakunya bukan, ya artinya memang pembuktian secara hukumnya harus benar-benar kuat. Nah, artinya dari pihak kuasa hukum apabila nanti ada mendampingi untuk pra peradilan itu akan lebih bagus, sehingga aspek formilnya bisa diuji terkait dengan penangkapan, termasuk terkait dengan penetapan tersangka, termasuk agar benar-benar ini bukan salah orang. Itu ya kita apresiasi saja, dan kami mendorong penyidik agar benar-benar pembuktiannya kuat. Tentu penguatan juga didukung oleh scientific crime investigation, tidak hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan. Kalau memang 5 terpidana itu tidak mengakui bahwa Peggy pelakunya, ya harus cari bukti lain yang benar-benar kuat. Dan itu kami sudah lihat memang penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti itu, dan mereka yakin. Tapi kami sebagai pengawas tetap mendorong penguatan bukti itu agar benar-benar meyakinkan bahwa ini adalah Peggy alias Peron yang dimaksud, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oke, tapi kalau Kompolnas sendiri melihat prosedur penanganan kasus ini, Pak, karena banyak sorotan mengenai prosedur penanganan kasus ini, Kompolnas melihatnya seperti apa? Sudah sesuai prosedur kah, Pak Yusuf? Kalau yang lalu itu sudah punya catatan-catatan kelemahan. Untuk memastikan secara komprehensif sesuai dengan prosedur atau tidak, 8 tahun yang lalu kami sudah merekomendasikan sebaiknya dilakukan audit investigatif. Audit investigatif ini dilakukan oleh pengawas internal Kompolnas, dalam hal ini tidak bisa memfungsikan sebagai auditor. Ini agar pasti gitu. Hanya materialnya kan sudah diputus oleh pengadilan. Nah, sementara putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap ini tidak ada upaya hukum seperti PK, ya tentu ini tetap dipedomani. Nah, kaitannya dengan 3 DPO itu sendiri juga kan disebut juga di dalam putusan pengadilan. Bagaimanapun pasti penyidik tetap rujukannya kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Sementara seperti itu, Mbak. Ya, ini kan tadi berbicara soal ya kalau alat buktinya, barang buktinya ini kuat, 2 alat bukti saja sudah cukup. Nah, dari informasi yang Kompolnas dengar, karena kan kita di luar hanya mendengar misalkan ada sejumlah dokumen-dokumen seperti katakanlah seperti KTP, kartu keluarga, helm, sepatu dan lain sebagainya. Nah, apakah itu saja sudah cukup untuk menjadi alat bukti yang menyatakan bahwa Peggy ini memang terlibat dalam kasus pembunuhan? Atau mungkin Bapak bisa kasih bocoran nggak supaya di luar sana tidak berkembang bahwa Peggy ini hanya menjadi misalkan korban yang beredar di luar, bukanlah pelakunya? Ya, penetapan tersangka itu minimal berdasarkan minimal 2 alat bukti. Alat bukti itu kan bisa dalam bentuk saksi 1, alat bukti dalam bentuk surat itu sudah 2, alat bukti lainnya. Nah,
Alat bukti yang dimaksud oleh penyidik itu sudah kami lihat dan mereka yakin bahwa ini menjadi dasar. Sekali lagi, itu tetap kita hormati karena itu kewenangan penyidik. Apa sih Pak yang dilihat Apakah sah atau Kompolnas? tidaknya, Maaf saya tentu potong. harus ada yang lembaga yang berwenang mengujinya. Iya. Sementara ini, kalau ada proses pra-peradilan itu bisa diuji. Kalau tidak, ya nanti akan diuji dalam proses persidangan apabila sudah ada dakwaan yang didaftarkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, sebelum mengarah ke sana, ini kan masih ada proses pemberkasan di jaksa penuntut umum. Kita tidak tahu apakah ada pengembalian berkas untuk diberikan petunjuk. Hanya sebagai catatan kami informasikan yang lalu terkait dengan proses pemberkasan oleh penyidik Polda Jabar 8 tahun lalu ke jaksa penuntut umum itu tidak mudah perjalanannya. Seingat saya itu sempat 3 kali P19. Baik, kalau alat buktinya itu sendiri yang sudah Kompolnas lihat nih bersama polisi yang Kompolnas, oke, ini tampaknya cukup kuat. Apa Pak yang meyakinkan Kompolnas Pak melihat dari alat bukti yang mungkin sudah dilihat? Itu tidak bisa kita ungkapkan karena itu mempengaruhi penyidikan yang sedang berjalan. Tentu lembaga yang berwenang ada sendiri untuk melihat itu, baik itu oleh kuasa hukum Peggy dan penyidik. Nah, kita tidak bisa, sekali lagi kami mohon maaf, itu tidak bisa diungkapkan karena akan mempengaruhi proses penyidikan yang berjalan. Nah, kami sendiri fungsinya sebagai pengawas memberikan saran-saran dan masukan di luar alat bukti yang mereka maksud. Kami dorong salah satunya barangkali perlu dilakukan pemeriksaan lie detector. Oke, Pak Yusuf, ini kemarin ini katanya Kompolnas sempat bertemu dengan Polda Jawa Barat, Pak. Apa yang kemudian dibahas dan juga dibicarakan dalam pertemuan bersama dengan Polda Jawa Barat? Ya, kalau kaitannya dengan pertemuan kami kan itu bagian dari fungsi kami sebagai pengawas eksternal. Kami meminta klarifikasi dan kami lakukan pendalaman. Pertama, terkait dengan proses penyidikan 8 tahun yang lalu, meskipun itu telah berkekuatan tetap ada putusan pengadilan, namun kan ini ada keluhan-keluhan masyarakat, seperti kemarin muncul Saka Tatal, katanya dipaksa untuk mengaku, dan proses-proses penyidikan lainnya yang semula ada kecelakaan. Itu kami minta penjelasan terkait dengan penyidikan 8 tahun lalu. Pertama, penyidikan yang ada di Polresta Cirebon. Yang kedua, penyidikan yang itu sudah dilimpahkan di Polda Jabar. Kami mendalami apakah benar yang lalu memang disimpulkan adanya kecelakaan dan siapa yang menyimpulkan itu kami dalami. Kemudian apa dasar penyidikan di Polresta Cirebon, karena ada laporan polisi dari pihak ayah korban, itu almarhum Eki, itu kami dalami. Kami simpulkan bahwa untuk mendapatkan kepastian sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan perkap penyidikan tindak pidana, kami merekomendasikan terutama menyimpulkan kecelakaan dan bagaimana proses penanganan penyidikan awal di Polresta Cirebon itu dilakukan audit agar akuntabilitasnya benar-benar jelas. Oke. Baik, nanti saya akan menuju ke Pak Jayani Kabo. Pak Jayani, dari kuasa hukum 42 kuasa hukum yang akan membela Peggy ini, setidaknya mungkin dalam proses pra-peradilan, apa saja mungkin nanti fakta-fakta yang akan disiapkan, bukti-bukti yang akan disiapkan, yang juga bisa memberikan bahwa Peggy ini betul loh nggak bersalah kalau menurut versi kuasa hukum. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.